Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir video pembahasan bakat masih di area Striving Talents. Hari ini spesial kita akan membahas dua bakat sekaligus, yaitu bakat Ranger dan juga restoratif. Baik, langsung saja kita akan bahas bakat yang pertama, yaitu bakat Ranger. Apa itu bakat Ranger? Bakat Ranger adalah bakat yang mendorong seseorang untuk senang mencari cara untuk menata semua sumber daya yang ada secara efektif dan efisien supaya mencapai hasil yang maksimal. Nah, jadi orang-orang yang memiliki bakat Ranger kuat ini selalu bisa mencari cara untuk menghemat waktu supaya pekerjaan yang dia kelola itu tidak memakan waktu banyak, namun hasilnya bisa sangat maksimal. Caranya adalah dengan memaksimalkan semua sumber daya yang ada di sekitarnya. Lalu secara alami dan naluriah mereka bisa memilih mana sumber daya yang pas untuk tugas atau untuk posisi tertentu, untuk pekerjaan tertentu, lalu dia akan ditempatkan di sana. Dan kebutuhan orang Ranger tentu saja adalah kebebasan untuk mencoba cara-cara baru. Kemudian jika pada perjalanannya ternyata apa yang sudah dia tata di awal bermasalah, tidak tepat, dia juga butuh keleluasan untuk sewaktu-waktu mengganti. Entah itu sumber dayanya, entah itu orang-orangnya atau timnya, atau mungkin bisa saja mengganti sistem kerjanya. Dan tentu saja mereka tidak bisa terikat ya dengan aturan-aturan tertentu atau mungkin sekat-sekat atau birokrasi tertentu yang pasti akan menghambat kinerja dari orang-orang Ranger ini. Jadi orang-orang Ranger ini memang orang yang sangat bisa melihat sumber daya, kemudian dia tata sedemikian rupa supaya menghasilkan sesuatu sistem kerja yang efektif, efisien gitu. Jadi inti dari bakat Ranger adalah menata sistem kerja. Kemudian potensi kekuatan apa saja yang mungkin dimiliki oleh orang-orang Ranger dengan bakat kuat Ranger? Yang pertama adalah cooperating. Jadi bertindak atau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai sasaran bersama yang sudah ditetapkan. Jadi cooperating ini jika bakat Ranger dilengkapi dengan individualization dan juga strategic. Atau coordinating ya, mengatur pembagian tugas ke beberapa orang agar mereka dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, coordinating ini Ranger, command, ditambah strategic. Atau dispatching mungkin menugaskan seseorang untuk pergi ke suatu tempat supaya dia melaksanakan tugasnya. Ini bakat Ranger dilengkapi oleh bakat adaptability dan juga individualization. Kemudian ada juga potensi kekuatan controlling. Controlling ini adalah mengontrol orang ya, menggunakan kekuasaannya untuk mengatur atau mengontrol kinerja orang lain. Nah, ini jika bakat Ranger dilengkapi dengan bakat command dan juga responsibility. Atau di potensi kekuatan organizing ada Ranger input strategic. Nah, dia mengorganize sumber daya atau benda gitu. Kemudian ada potensi kekuatan delivering, mengirim sesuatu. Ada Ranger responsibility dan juga consistency. Dan potensi kekuatan distributing yaitu Ranger achiever dan juga strategic. Jadi kalau delivering itu mengirim ke satu tempat gitu ya, mengirim benda, entah itu surat, barang atau apa ke satu tempat. Kalau distributing itu lebih ke banyak titik, mengirim barang ke banyak titik yang itu cakupan daerahnya bisa jadi sangat luas. Kemudian dari potensi kekuatan yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira tipe kekuatan apa saja? Jadi ada kekuatan Ranger itu di cooperating, coordinating, dispatching. Itu masuk ke tipe kekuatan Ranger. Sesuai dengan nama bakatnya, nama tipe kekuatannya pun juga Ranger. Kemudian tadi ada controlling ya, ini sebenarnya masuk ke tipe kekuatan commander.
Cuman karena di controlling ini melibatkan sistem kerja, jadi dia menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan mengawasi orang yang melaksanakan tugasnya. Ya, tentu saja dibutuhkan bakat ranger juga. Kemudian ada tipe kekuatan distributor, yaitu di potensi kekuatan delivering dan distributing. Jadi ini memang tugas-tugas pengantaran gitu ya, mengantarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Baik, kemudian dari tipe kekuatan tersebut, potensi kekuatan tersebut, peran atau profesi apa saja sih yang bisa diambil oleh orang-orang dengan bakat kuat ranger? Kalau kita melihat dari potensi kekuatannya tadi, ada beberapa pekerjaan yang terfikir gitu ya. Salah satunya jelas di distributing itu ada jasa pengiriman paket. Gitu. Selain jasa pengiriman paket, di luar negeri itu ada jasa untuk pindah rumah juga ya. Jadi yang pernah saya lihat di salah satu vlog begitu, mereka menyewa jasa pindahan rumah untuk mengatur barang-barang yang ada di rumahnya, kemudian diangkut, kemudian ditata kembali di tempat yang baru. Saya pikir ini juga memerlukan bakat ranger. Kemudian ada event organizer, jelas. Jadi IO untuk acara-acara tertentu yang melibatkan banyak orang, banyak sumber daya, banyak acara. Nah, ini perlu bakat ranger. Kemudian programmer juga perlu, manajer, supervisor. Jadi bakat-bakat ini yang bisa diambil di profesi-profesi tadi. Baik, kemudian bagaimana jika ranger kita ternyata lemah? Ya, apakah mungkin kita akan bisa bekerja dengan banyak sumber daya, kemudian sistem kerja yang kompleks, situasi yang kompleks, mungkin akan kesulitan ya, tidak semumpuni jika kita memiliki bakat ranger. Tapi meskipun begitu, jika pun terpaksa kita harus berada di situasi atau posisi yang mengharuskan kita untuk mengatur, yang bisa kita lakukan adalah melihat sistem kerja yang sudah pernah atau sering dipakai. Gitu. Jadi untuk sebuah pekerjaan, jika itu bukan pekerjaan yang baru atau proyek baru, kita bisa mencontoh bagaimana tim-tim sebelum kita itu melakukan pekerjaan ini. Bagaimana sih sistem kerja mereka? Atau yang paling mudah sih, kalau buat saya ya bertanya gitu pada orang-orang yang memang sudah berpengalaman di project yang kita kerjakan. Jadi memang untuk project-project baru ini kesusahan banget gitu ya. Bagaimana cara mengatur, kemudian sistem kerjanya kayak gimana. Jadi memang harus dihindari sih kalau untuk proyek-proyek baru. Tapi kalau proyek atau pekerjaan ini sudah pernah dilakukan, setidaknya kita bisa mencontoh sistem kerja yang sudah pernah dilaksanakan atau bertanya pada orang yang jadi lead atau pemimpin di tim tersebut sebelumnya. Baik, kemudian selanjutnya kita akan bahas bakat restoratif. Wah, jadi pengertian bakat restoratif adalah bakat yang mendorong seseorang untuk senang dan pandai memperbaiki sesuatu yang rusak. Nah, kalau mungkin restoratif lemah itu biasanya daripada diperbaiki, mending beli yang baru gitu ya. Tapi beda sekali dengan mereka yang memang memiliki bakat restoratif yang lumayan tinggi. Jadi mereka pandai melihat, jadi ini apanya yang rusak sih? Nah, kalau sudah ketemu apanya yang rusak, mereka akan mencari cara untuk segera memperbaikinya. Kemudian mereka juga tertarik dengan segala sesuatu yang kelihatannya berfungsi tidak normal. Jadi kepekaannya memang ketika mereka melihat segala sesuatu yang berjalan dengan tidak normal, entah itu benda maupun manusia gitu. Dan tentu saja kebutuhannya selain untuk melakukan diagnosa, melakukan analisa, mereka juga butuh keleluasaan untuk menemukan cara. Jadi kalau cara-caranya ini bagaimana mereka menemukannya, ya diberikan kebebasan. Yang penting benda ini atau benda atau orang ini bisa kembali ke fungsinya semula. Dan juga mereka butuh masalah ya. Jadi kalau tidak ada masalah, mungkin bakat ini tidak akan bekerja. Jadi begitu terlihat masalah, terlihat ada yang tidak beres, baru bakat ini akan muncul dan bekerja.
Mereka menganalisa apa sih yang nggak beres, apa sih yang rusak, kemudian langsung secara alami akan mencari cara untuk memperbaikinya. Gitu. Jadi inti dari bakat ini adalah mengembalikan ke kondisi normal. Kemudian potensi kekuatan apa saja sih yang bisa dibentuk dari bakat restoratif kuat? Antara lain diagnosing, mendiagnosa sesuatu, mencari sumber masalahnya gitu ya. Itu bakat restoratif dilengkapi bakat konteks dan juga analytical. Kemudian identifying, jika bakat restoratif dilengkapi dengan analytical atau mungkin individualization gitu ya. Kemudian ada bakat restoring juga, mengembalikan ke fungsi semula, itu jika bakat restoratif dilengkapi dengan developer dan juga konsistensi. Atau satu lagi ada maintaining. Jadi maintaining ini sebenarnya kepemeliharaan sebenarnya ya, memelihara sesuatu. Jadi pemeliharaan itu bukan hanya pada benda yang masih berfungsi dengan normal, tetapi juga memelihara yang sudah rusak. Alat-alat rusak ini gimana caranya bisa dikembalikan. Itu bakat restoratif jika dilengkapi dengan konsistensi dan juga responsibility. Lalu tipe kekuatannya apa saja? Jadi kalau restoring, identifying, dan diagnosing tadi masuk ke tipe kekuatan restorer, dan maintaining ini sebenarnya masuk ke tipe kekuatan operator. Nah, dari beberapa potensi kekuatan yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira peran atau profesi apa sih yang mungkin bisa diambil oleh orang-orang dengan bakat restoratif kuat gitu? Yang pasti kalau kita mengingat bahwa kerjaan apa sih yang membutuhkan memperbaiki, saya langsung keinget pekerjaan teknisi. Entah itu teknisi elektronik, teknisi kendaraan gitu ya, di bengkel atau yang lain. Nah, ini jelas orang-orang dengan bakat restoratif. Kemudian ada juga dokter. Kemudian ada juga terapis, psikiater, juga konsultan. Baik, kemudian jika restoratif kita lemah, kita harus ngapain? Jadi kalau lemah itu ya cari cara untuk mengenali masalah. Kalau kita restoratif lemah itu kalau melihat barang rusak kan ya udahlah beli aja yang baru. Ngapain sih kita susah-susah mencari cara untuk kita juga nggak bisa gitu ya. Ya cari cara untuk mengenali masalah gitu. Bagaimana jika seorang dokter nggak punya bakat restoratif misalnya? Mereka bisa menggunakan cara dengan bertanya gitu kan, atau mengumpulkan data atau fakta-fakta gitu. Lalu bisa juga dengan mencari referensi penyelesaian masalah yang sudah pernah dilakukan. Atau yang paling gampang, datangi ahlinya. Datangi orang-orang dengan bakat restoratif kuat. Nah, yang menarik dari dua bakat ini adalah ranger dan juga responsibility. Jadi dua-duanya ini punya persamaan. Yang pertama adalah mereka membutuhkan ketekunan. Sama-sama dikerjakan dengan tekun gitu ya. Memperbaiki itu juga butuh ketekunan. Kemudian menata sumber daya, menata sistem itu juga butuh ketekunan. Dan juga dua-duanya butuh keleluasaan dalam bekerja tanpa batasan-batasan atau sekat-sekat tertentu. Kebebasan lah untuk menentukan caranya sendiri. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah, jadi kalau restoratif itu karena mereka kebutuhannya adalah masalah, kesannya tuh kayak nyari-nyari masalah gitu ya. Jadi mana nih ada masalah apa nih yang bisa saya tangani gitu, saya carikan jalan keluar, saya perbaiki masalah yang mana nih. Nah, kalau ranger, jadi sebenarnya ranger ini lebih ke menghindari masalah dengan penataan yang efektif dan efisien. Mereka, orang-orang ranger ini menata segala sesuatu, sistem kerja, gimana caranya meminimalisir masalah dengan penataan yang efektif dan efisien. Pun jika terjadi masalah, misalnya kepepetnya di tengah jalan, ada masalah tak terduga gitu, orang-orang ranger ini segera mengganti sumber daya. Jadi segera aja diganti kalau ada masalah atau nggak beres, ganti aja dengan sumber daya yang baru atau sistem kerja yang baru gitu, alih-alih menyelesaikannya begitu. Jadi itu persamaan dan perbedaannya.
Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan video hari ini. Ada bakat arranger dan juga restoratif, apa itu Anda salah satunya? Baik, terima kasih. Nanti kita akan bahas bakat yang lainnya, masih di area Striving Thailand, masih ada beberapa bakat yang belum terbahas juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.